Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Cerita ini dimulai di sebuah desa kecil di tepi sungai yang jauh di pedalaman Cina. Di sana hiduplah seorang gadis yang bernama Lulu yang memiliki kecacatan fisik di bagian matanya yang langka. Ia buta sejak lahir, meskipun dia merasa sedih karena tidak bisa melihat. Dia tetap bersemangat dan kecerdasan Lulu tidak pernah terbatas oleh kebatasannya. Setiap hari, Lulu pergi ke tepi sungai untuk mendengar aliran air dan meraba batu-batu sungai yang halus. Dia merasa bahwa sungai ini adalah sahabat setianya, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan alam. Wahai air, begitu jernihnya, tentu di dalamnya banyak ikan-ikan. Tapi sayang, aku tidak bisa melihatnya. Hanya engkau yang bisa menjadi teman ceritaku. Aku percaya kau mendengarku. Suatu hari, Lulu mendengar suara perahu kayu yang mendekat. Ternyata di perahu itu ada seorang pemain Cina buta terkenal di seluruh desa. Orang itu bernama Zhang. Dia telah menjadi master dalam permainan Cina buta. Banyak orang datang untuk menontonnya bermain. Lulu merasa tertarik dan meminta izin kepada orang tuanya untuk menonton permainan Zhang. Ibu, ayah, apakah aku boleh menonton permainan Zhang? Ibu dan ayah Lulu merasa cemas karena keadaan Lulu dan akhirnya setuju dengan syarat Lulu harus di dekat mereka. Boleh, tetapi Lulu harus di dekat ayah ibu. Alangkah gembiranya, Lulu merasa senang dengan hal tersebut. Terima kasih ayah ibu telah mengizinkan Lulu. Sama-sama Lulu. Ketika permainan dimulai, Lulu terpesona oleh suara alat musik tradisional yang dimainkan oleh Zhang. Zhang bermain dengan penuh semangat dan presisi. Seakan musiknya bisa berbicara dan menceritakan cerita. Lulu tidak bisa melihat permainan, tetapi dia bisa merasakan dengan hatinya. Setelah pertunjukan selesai, Lulu mendekati Zhang dan memuji keahliannya. Mereka mulai berbicara dan lalu mengungkapkan rasa kagumnya terhadap permainan Cina buta. Halo, saya Lulu. Salam kenal sambil berjabat tangan. Zhang pun menjabat tangannya. Halo juga, aku Zhang. Kenapa kamu menghampiri aku? Aku kagum denganmu karena pertunjukan yang engkau bawakan sangat bagus. Terima kasih, ucap Zhang. Sama-sama. Zhang yang merasa tersentuh dengan ucapannya. Zhang ingin menawarkan Lulu untuk mengajarinya bermain. Sebelumnya, Lulu ingin pamit ke Zhang. Zhang, aku pamit ya. Bentar. Aku ingin mengajarimu bermain kalau tidak keberatan. Apakah kamu mau? Lulu dengan gembira dan senang menerima tawaran itu. Iya, aku mau. Dalam beberapa bulan, ia belajar teknik dan keterampilan permainan Cina buta dengan gigih. Zhang menjadi mentornya dan mereka berdua semakin dekat. Pada akhirnya tiba di saatnya bagi Lulu untuk tampil di depan seluruh desa. Meskipun buta, Lulu membuktikan bahwa kecacatannya bukan penghalang untuk mencapai impiannya. Dia memainkan permainan Cina buta dengan begitu indah dan penuh emosi, sehingga semua orang terpesona oleh keahliannya. Cerita Lulu menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu. Ia menunjukkan
bahwa keberanian, kerja keras, dan semangat tak terbatas dapat mengatasi setiap tantangan dalam hidup. Lulu membuktikan bahwa dalam kegelapan kita masih menemukan cahaya, dan dalam keterbatasan kita masih bisa mencapai impian kita. Sekarang, permainan Lulu Cina Buta merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Riau. Permainan ini dimainkan oleh anak-anak. Mereka senang bermain Lulu Cina Buta ini karena satu orang akan menjadi si buta. Dia akan mencari teman-teman lainnya yang akan menggantikannya. Dia merasa emosi ketika dia tak dapat menemukannya, dan teman-temannya merasa senang dengan hal itu. Amanat yang bisa kita ambil dalam video ini, jangan menganggap kekuranganmu adalah kelemahanmu.